Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refriani Faradila Barka dengan NIM 201515033. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerpen karya Budi Dharma dengan judul Lorong Gelap. Cerpen Lorong Gelap karya Budi Dharma. Jam 11 malam sel dan Hardo digedor-gedor, tanda bahwa dia harus segera diseret ke lorong gelap, menggantikan terpidana mati yang akan siap dieksekusi. Beberapa sipir menyambut kedatangan Den Hardo, mengikat tubuh Den Hardo dengan kuat dan menyimpan mulut Den Hardo untuk menghadapi upacara awal cap stigma. Sebatang besi menyala diletakkan ke bagian dada depan, dada bagian belakang, kedua tangan, serta di leher dan tengkuk. Desis dan bau daging terbakar menyusup ke semua bagian lorong gelap, dan Den Hardo tidak mungkin berteriak dan berkejapan menahan rasa sakit, karena mulutnya telah disumpal dan tubuhnya telah diikat kuat-kuat dengan tali khusus. Lalu dengan cara serampang, seorang sipir yang wajahnya mirip hantu mengatakan, terpidana mati mempunyai hak untuk menentukan cara hukuman sesuai pilihannya sendiri. Hukum gantung boleh, tembak mati tidak apa-apa, potong leher juga silakan. Tapi yang paling enak dipandang adalah eksekusi dengan listrik terbang tinggi. Setelah tombol dipencet, tubuh terpidana mati berubah menjadi terang benderang. Lalu dari ujung kepalanya muncullah cahaya indah, tanda bahwa nyawa telah melesat meninggalkan tubuh yang gosong. Den Hardo kemudian dilempar ke sel dan diberi bekal satu kaleng besar kaca emas. Penjelasannya, di area eksekusi banyak tupai yang suka masuk ke sel tanpa maksud mengganggu, hanya minta diberi makan. Semua tupai itu jinak dan suka diajak bermain. Tapi awas, kacang jangan dimakan sendiri, dan kalau dilanggar hukumannya berat. Melalui jendela, Den Hardo melihat sebuah lapangan dikelilingi tembok yang dilindungi oleh kawat berduri berpijar-pijar karena ada muatan listriknya. Eksekusi selalu dilakukan antara jam 1 dan jam 3 dini hari di bawah pohon jejawi tua, dan semua alat eksekusi tersedia di sebuah gedung bercat putih. Dini hari itu, sekitar jam 12:30, Den Hardo melihat lampu-lampu besar di lapangan eksekusi dinyalakan, sebuah tiang gantung dipasang, dan berderet-deret kursi di panggung kehormatan dibersihkan. Kira-kira jam 1:30 beberapa orang penting masuk, dipersilakan duduk di kursi-kursi di panggung kehormatan. Tanpa pidato, seorang terpidana mati berbaju putih kumal dilapisi jaket berwarna luntur digiring ke panggung tinggi. Borgol tangannya dilepas, lalu tangannya diikat ke belakang. Begitu juga kakinya, dan tali besar dan kuat seperti baja dilingkarkan ke lehernya. Barulah pada saat itu seorang yang tampak berwibawa berteriak keras, "Hancurkan pengkhianat!" Dengan mendadak pintu jebakan terbuka, hentakan keras menjerat leher terpidana mati dan melesatkan tubuhnya ke atas. Setelah tubuhnya diturunkan, dua orang dari panggung kehormatan memeriksa tubuh terpidana mati, lalu mengacungkan jempol terbalik, tanda bahwa jantung terpidana mati masih berdegup. Seorang laki-laki dengan gagah turun dari panggung mencabut pistol, menempelkannya di pelipis terpidana mati, lalu menarik pelaputnya. Dua orang lagi mendekat, memeriksa tubuh kemudian mengacungkan jempol ke atas. Delilah tidak tampak di panggung kehormatan, mungkin sudah mati, mungkin juga masih hidup, dan terus berusaha menyengsarakan Den Hardo. Delilah dan Den Hardo lahir dari bibit ayah yang sama, dan keluar dari kandungan ibu yang sama. Tapi Den Hardo tidak tahu mengapa, ayah dan ibunya selalu memenangkan Delilah dan menuduh Den Hardo sebagai pihak yang salah dan pantas dihukum. Den Hardo juga sudah terbiasa merasakan kekejian Delilah. Ketika ayah mereka meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, dengan nada gusar, Delilah menuduh Den Hardo sengaja membuat mobil ayahnya sukar dikendalikan, dan Den Hardo harus bertanggung jawab. Begitu juga ketika ibunya meninggal karena sesak napas, Delilah menuduh Den Hardo sengaja tidak mau merawat ibunya dengan baik. Karena sudah tidak tahan, Den Hardo terpaksa minggat dengan meninggalkan surat betapa dia mencintai dan menghormati Delilah, dan janji pada suatu saat nanti akan kembali. Karena setelah ayah dan ibunya meninggal, Delilah melarang Den Hardo mencari pekerjaan, maka Den Hardo pun menjadi penganggur. Dalam surat itu juga Den Hardo memohon maaf, terpaksa mencuri uang untuk memulai hidup baru. Surat ditutup, pada suatu saat pasti saya akan kembali. Di kediamannya yang baru, setiap malam Den Hardo menangis, merasa berdosa terhadap Delilah, dan dia merindukan Delilah karena memang dia mencintai dan menghormati Delilah. Beberapa bulan kemudian Den Hardo mendengar kabar
Ada kerusuhan berkepanjangan di ibu kota, disusul dengan berita mengerikan. Mahasiswa dan anak-anak muda bentrok dengan polisi, dan polisi terpaksa menembak beberapa mahasiswa dan anak muda dengan peluru tajam. Makin hari berontak makin meruncing, dan makin hari makin banyak mayat bergelimpangan sekian banyak tempat ibu kota. Dan Hardo yakin Delila terlibat, karena itu dia pulang langsung ke rumahnya. Kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah tetangga-tetangganya juga sepi. Sambil mencari dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain, di rumah sakit ketiga Dan Hardo melihat seorang perempuan luka parah di angkut tanduk. Dan dengan jerit tangis serta rindu, Dan Hardo berseru, "Delila!" Dengan isak tangis, Dan Hardo berusaha mengangkat tubuh Delila dan menciumnya. Memang Delila lemas dan keluar darah dari sekian banyak bagian tubuhnya. Tapi begitu mendengar jerit Dan Hardo, apalagi ketika Dan Hardo berusaha mengangkat tubuhnya dan menciumnya, Delila sangat menjadi kuat, bangkit, lalu berteriak dengan penuh semangat. "Tangkap mata-mata ini. Polisi dan tentara tahu segala gerakan kita karena bajingan ini." Ketika mereka menangkap, menyiksa dan membawa Dan Hardo ke penjara, Dan Hardo tidak berusaha melawan. Baik, saya akan menyebutkan beberapa karya cerpen pada angkatan sastra siber dan banjir cerpen. Yang pertama, Budi Dharma dengan karyanya Lorong Gelap, Laki-laki Pemanggul Goni dan Tamu. Yang kedua, Hamsat Rangkuti dengan karyanya Wanita Muda di Hotel Mewah dan Panggilan Rasul. Yang ketiga, Kunto Wijoyo dengan karyanya Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, Rumah yang Terbakar, dan Sepotong Kayu untuk Tuhan. Yang keempat, ada Danarto dengan karyanya Godlove, ada Makrifat, dan Orang Jawa Naik Haji. Yang kelima, ada Martin Alaida dengan karyanya Tanah Air dan Ziarah ke Payang. Dan yang keenam, ada Eka Kurniawan dengan karyanya Cantik Itu Luka dan Lelaki Harimau.